Ini adalah salah satu resep favorit Nyai. Karena ini resep yang ringkes, gengs. Jadi kita bisa bikin sekarang, lalu disimpan di kulkas, dan kalau mau makan tinggal dipanggang atau digoreng. Jadi, apa saja bahannya dan bagaimana cara membuat tempe dan tahu bacem yang endul surendul? Mari kita cekidot. Yang pertama, tentu saja Nyai akan potong-potong dulu tempe dan tahunya. Kalau tahu, gengs, ini perlu perlakuan khusus, agak istimewa. Tahu kan kandungan airnya banyak. Jadi Nyai kukus dulu kira-kira 15 menit, lalu Nyai simpan semalaman di kulkas. Jadi Nyai akan dapat tahu yang padat dan gak hancur waktu nanti direbus. Kalau tempe terserah, geng, mau dimasak langsung setelah beli atau dikukus dulu boleh. Tapi kalau Nyai sih kebiasaannya Nyai kukus dulu. Dipotong-potong sesuai selera, tapi jangan terlalu tipis ya, gengs. Karena kan kita nggak mau nanti akan hancur kalau direbus. Nyai geprek dan cincang kasar 6 bawang merah, 3 siung bawang putih, geprek dan cincang kasar juga, 1 ruas jari lengkuas, digeprek, ini ada 1 sendok teh ketumbar bubuk yang nanti akan Nyai masukkan waktu merebus. Gini aja ya, gengs, gak pakai sulit kan? Nyai siapkan panci, lalu masukkan tahu dan tempe yang sudah dipotong-potong tadi. Masukkan bumbu-bumbu yang sudah digeprek dan dicincang sebelumnya. Masukkan 1 sendok teh ketumbar bubuk, 2 sendok makan gula merah yang sudah disisir, dan 2 sendok makan gula putih. Jadi gula merah dan gula putih ini komposisinya sama. Kemudian masukkan 1 sendok teh asam jawa yang dilarutkan dengan 1/4 gelas air. Yang dimasukkan hanya airnya saja ya, gengs, jadi tidak pakai bijinya. 3-4 sendok makan kecap manis. Kemudian beri air sampai semuanya terendam. Aduk-aduk. Dan jangan lupa juga masukkan 2 lembar daun salam dan garam sesuai selera. Rebus selama kurang lebih 30 menit sampai airnya menyusut dan aroma kenikmatan itu merajalela di seantero penjuru rumah. Dinginkan, kemudian angkat. Ini Nyai sudah mau coba, jadi Nyai akan goreng dulu sebentar, jangan lama-lama karena ini mudah gosong, gengs. Sudah jadi, gengs. Nyai akan cicipin ya. Sudah lengkap dengan nasi hangat dan sambal. Endul. Endul banget, gengs. Rasanya manis, asam, dan gurih. Serta bumbu-bumbunya itu tercampur rata dan meresap sampai ke dalam tempe dan tahunya. Dicoba aja, gengs. Kalian tidak akan menyesal untuk keendulan ini. Jadi, untuk keendulan yang hakiki ini, mari kita bertempik sorak. Oke, gengs, jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk update resep-resep endo yang lain dari Mbok Nyai. Bye!
Halo geng, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat datang di channel Dapur Mbok Nyai. Di sini gengs, Nyai punya tempe dan banyak sekali lombok. Pasti sudah bisa menebak ya, Nyai akan bikin salah satu sambal yang terkenal, yaitu sambal tumpang. Sambal tumpang ini gengs, biasanya dimakan sebagai pelengkap kalau kita lagi makan pecel. Dan menurut Nyai, sambal adalah salah satu penemuan penting dalam dunia kuliner Indonesia selain terasi dan petis. Waktu teman-teman Nyai coba ini sambal, semuanya bilang kalau sambal tumpeng buatan Nyai ini tentu saja mengandung keendulan yang hakiki. Dan sebelum kita cekidot apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya, silahkan klik like dan subscribe. Oke gengs, mari kita mulai. Nyai sudah siapkan 3 papan tempe. 2 papan tempe fresh dan yang 1 papan adalah tempe yang sudah Nyai simpan sekitar 2 hari. Mungkin ada orang yang lebih suka pakai tempe yang umurnya kira-kira 3 atau 4 hari. Tapi kalau Nyai sih gengs gak suka kalau terlalu tua. Potong-potong tempe sesuai selera, tidak perlu rapi, apalagi sampai diukur pakai penggaris. Karena nanti kita akan hancurkan tempe yang sudah dipotong-potong ini gengs. Oke, Nyai sudah siapkan sekitar 1,5 liter air. Dan Nyai masukkan semua tempe ke dalam air. Pastikan semuanya terendam ya gengs. Masukkan juga bumbu-bumbunya. Yang pertama, Nyai masukkan 2 lembar besar daun salam, 5 lembar daun jeruk, 3 butir bawang putih besar. Kalau ditimbang beratnya sekitar 50 gram ya gengs. 10 siung bawang merah yang kalau ditimbang beratnya sekitar 100 gram. Masukkan juga kencur geng sekitar 4-5 cm. 3 biji lombok besar. Nah ini kan lombok besar yang Nyai pakai itu kecil-kecil gengs. Kalau misalnya lebih besar bisa pakai 2 biji saja ya. Dan tentu saja, lombok kecil atau cabai rawit yang banyaknya suka-suka ya gengs. Karena Nyai suka pedas, jadi Nyai pakai sekitar 1 ons. Pastikan semua bahan terendam di dalam air dan rebus antara 20-30 menit setelah air mulai mendidih. Oke, airnya sudah heboh gengs, ini tadi sekitar 25 menit. Dan Nyai akan matikan apinya. Nyai ambil tempe yang sudah direbus dan sisihkan di wadah sambil ditiris-tiriskan airnya. Nyai juga ambil semua bumbu yang tadi ikut direbus dan sisihkan di wadah yang lain sebelum Nyai haluskan. Nyai haluskan tempenya ya gengs. Ini kebetulan Nyai pakai tumbukan kentang. Kalau mau pakai ulekan juga tidak masalah. Tidak perlu terlalu lembut ya gengs. Kalau ada bongkahan-bongkahan kecil, tidak akan menjadi masalah dan bisa menjadi salah satu sumber keendulan sambal tumpeng ini. Nyai masukkan semua bumbu yang sudah direbus dalam blender bumbu yang kecil ini gengs. Dan juga tambahkan 3 butir kemiri yang sudah digoreng. Kemudian Nyai akan blender sampai halus.
Oke, tahap terakhir. Nyai tadi tidak membuang air rebusan tempe dan bumbu ya gengs. Masih akan tetap Nyai pakai. Nyai masukkan bumbu halus. Ada orang yang suka bumbunya ini ditumis dulu ya gengs. Itu suka-suka selera aja. Jadi mau ditumis gak apa-apa. Atau kalau mau langsung seperti Nyai begini juga tidak apa-apa. Masukkan juga tempe yang sudah dihaluskan. Satu ibu jari lengkuas yang sudah digeprek. 1 sendok makan gula merah. 2 sendok makan gula putih. Garam dan penyedap rasa sesuai selera. Di resep ini, Nyai pakai 4 sendok teh garam dan 1 sendok teh penyedap rasa. Nyai masukkan juga 1 saset santan instan ukuran 65 ml. Boleh juga lebih kalau berkenan atau bahkan kalau tidak mau santan juga tidak masalah. Aduk-aduk gengs. Dan seperti dilihat hasilnya banyak sekali ya gengs. Dari baunya saja ini sudah terbayang kalau mengandung keendulan yang hakiki. Nyai tes rasa dulu ya gengs. Dan begini saja sudah endul dan mantul. Oke, biarkan sampai mendidih gengs, kemudian matikan api dan sambal tumpang sudah siap dihidangkan. Sudah jadi ya gengs. Nyai punya pecel di sini yang lengkap dengan tempe tahu bacem yang sudah pernah Nyai bikin sebelumnya gengs. Bisa cek kolom deskripsi untuk linknya ya. Lihat nih gengs. Sarapan begini pagi-pagi ketika lapar. Betapa kita tidak bahagia melihat keindahan ini. Oke, Nyai akan coba ya gengs. Enduls banget gengs. Ini adalah salah satu keendulan di dunia yang harus dinikmati sebelum kita berumur 17 tahun. Kencurnya terasa dan memberi rasa yang khas. Paduan bumbu-bumbunya pas. Dan yang pasti oke, sangat endul. Untuk keendulan ini, mari kita bertempik sorak. Oke gengs, terima kasih sudah mengunjungi Dapur Mbok Nyai kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe dan kita akan bertemu lagi di resep-resep yang akan datang. Bye! Halo geng, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat datang di channel Dapur Mbok Nyai. Wih, Nyai mau bikin apa nih ya gengs? Ada wortel, ada ayam, dan lain sebagainya. Sepertinya bahannya banyak ya gengs, tapi sebetulnya Nyai mau bikin masakan yang sederhana, yaitu ayam kukus. Meskipun kelihatannya banyak bahan, tapi sungguhan gengs, ayam kukus ini adalah masakan yang membuatnya itu bisa cepat, mudah alias easy peasy lemon squishy, dan tentu saja mengandung keendulan yang hakiki. Mungkin di daerah kalian ada juga makanan yang seperti ini ya gengs. Tulis di kolom komentar di bawah ya apa namanya. Dan siapa tahu suatu saat nanti Nyai bisa memasaknya di channel Dapur Mbok Nyai. Sebelum Nyai lanjut, silakan klik like dan subscribe supaya selalu update dengan resep-resep endul di channel Dapur Mbok Nyai. Yang pertama gengs, Nyai punya 250 gram dada ayam yang sudah Nyai bersihkan. Nyai akan potong kotak-kotak. Sekitar inilah gengs. Tapi mau dipotong bagaimanapun juga tetap oke. Setelah semuanya terpotong, kemudian sisihkan.
Kemudian gengs, Nyai punya wortel. Wortel ini beratnya sekitar 100 gram yang Nyai potong memanjang. Wortel ini hanya tambahan di dalam resep ini ya gengs, tidak harus ada. Dan bisa juga diganti dengan sayur lain seperti brokoli, sawi, atau sayuran apapun yang gengs suka. Nah, ini bumbunya ya gengs. Nyai punya 2 siung bawang putih ukuran sedang dan 2 ruas jahe, masing-masing sekitar 2 cm. Dan Nyai parut menggunakan parutan keju. Dalam wadah gengs, Nyai masukkan ayam yang sudah dipotong kotak-kotak, bawang dan jahe yang sudah Nyai parut, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan kecap asin, 1/4 sendok teh merica. Di sini Nyai pakai merica hitam gengs, tapi merica putih pun tidak masalah. 1 sendok teh minyak wijen, kemudian Nyai aduk rata. Setelah tercampur rata, Nyai masukkan 1 sendok teh munjung tepung maizena. Tepung maizena ini opsional ya gengs, boleh ada, boleh juga tidak. Nyai tambahkan supaya nanti Nyai mendapatkan semacam kuah yang kental dan tidak terlalu cair. Nah, sampai di sini saja sebetulnya sudah bisa langsung dikukus gengs. Tapi Nyai mau marinasi di dalam kulkas selama 1-2 jam. Tentu saja supaya bumbu meresap dalam daging yang membuatnya bertambah endul. Sambil menunggu marinasi, Nyai potong-potong daun pre sebagai taburan waktu menyajikan nanti. Sudah 1 jam nih gengs, dan Nyai sudah rebus air sampai airnya heboh. Dan Nyai akan kukus ayam dan wortel sekitar 20-30 menit. Wadah yang digunakan mengukus berpengaruh ya gengs, karena Nyai memakai mangkuk keramik. Jadi proses memasaknya agak lama sekitar 30 menit. Ini sudah 30 menit gengs. Nyai buka dan bau keendulan itu sudah merajalela. Nyai penasaran ingin segera merasakan dan nikmati. Oke gengs, Nyai punya nasi dan Nyai akan segera cicipi. Baunya gengs, ini sudah amat sangat terlalu endul. Lihat gengs, karena Nyai pakai tepung maizena, jadi kuahnya kental dan tidak cair. Nyai cicipin dan... gengs, dagingnya sangat lembut, gurih manisnya seimbang, bumbunya meresap sempurna, dan Nyai sebetulnya gak mau ngomong, cuma mau makan saja. Tapi sungguhan gengs, ini betul-betul endul, mengandung keendulan hakiki. Jadi untuk keendulan ini, mari kita bertempik sorak. Oke gengs, jangan lupa klik like dan subscribe. Dan kita akan segera bertemu di channel Dapur Mbok Nyai dengan makanan-makanan endul ala Mbok Nyai. Bye! Geng, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat datang di channel Dapur Mbok Nyai. Hari ini gengs, Nyai akan membuat kue apem. Karena Nyai tinggalnya di kampung, jadi setiap ada hari raya atau selamatan, selalu ada kue ini, kue apem. Jadi kue apem ini adalah salah satu jajanan pasar yang tidak pernah lekang ketinggalan zaman. Dasar kue apem ini geng sebetulnya sama seperti kue mangkok. Tapi bedanya kue apem ini tidak Nyai masukkan dalam mangkok-mangkok kecil, tapi Nyai masukkan ke dalam loyang. Resep ini adalah salah satu resep mudah, tanpa banyak peralatan dan tentu saja anti gagal.
Jadi, apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Mari kita cekidot. Yang pertama gengs, Nyai punya 250 ml santan. Jadi, Nyai pakai 1 sachet santan kara yang kemasan 65 ml, lalu Nyai tambahkan air sampai menjadi 250 ml. Kalau mau pakai santan dari kelapa langsung juga boleh ya gengs. Kemudian masukkan 150 gram gula dan aduk-aduk sampai gula larut. Jadi ini tidak perlu sampai mendidih gengs, asalkan gulanya sudah larut, kemudian langsung angkat. Akan sangat endul lagi kalau misalnya punya pandan, bisa dimasukkan ya gengs, supaya baunya wangi dan tentu saja tambah endul. Oke, gulanya sudah larut gengs. Nyai matikan api dan masuk tahap selanjutnya. Di sini gengs, Nyai punya setengah sendok teh ragi instan dan Nyai tambahkan sekitar 1,5 sendok makan air dengan suhu ruang untuk melarutkan. Aduk-aduk sampai larut, kemudian sisihkan. Di wadah lain, Nyai masukkan 250 gram atau sekitar 17 sendok makan munjung tepung beras, 1/4 sendok teh garam supaya gurih, lalu campur sampai rata. Secara bertahap gengs, masukkan campuran santan dan gula yang sudah dilarutkan sebelumnya, kemudian aduk rata. Masukkan juga ragi yang sudah dilarutkan. Aduk lagi sampai rata. Tambahkan lagi 250 ml santan ya gengs. Seperti sebelumnya, Nyai pakai 1 saset kara ukuran 65 ml, kemudian campur dengan air sampai menjadi 250 ml. Nah, kita sudah sampai pada bahan terakhir dalam tahap ini ya gengs. Nyai masukkan sekitar 1/8 sendok makan perisa atau pewarna. Nyai pakai pewarna pisang Ambon gengs. Tapi boleh diganti pewarna atau perisa apa saja yang gengs punya. Atau kalau mau putih saja juga tidak masalah. Tutup menggunakan lap bersih sekitar 1-2 jam. Kalau hari panas ya gengs, sebetulnya 1 jam saja sudah cukup. Tapi kalau udara cenderung dingin dan mendung seperti sekarang ini, diamkan selama 2 jam. Nah, ini sudah 2 jam gengs, dan adonannya terlihat berbuih ya. Nyai aduk lagi. Dan masukkan 1 sendok makan minyak, kemudian aduk rata. Oke, Nyai punya loyang bolong tengah seperti ini ya gengs, yang sudah Nyai olesi dengan minyak. Nyai masukkan. Hentak-hentakkan supaya rata, dan adonan sudah siap dikukus. Masukkan dalam kukusan dengan air yang sudah mendidih, di atas api sedang cenderung besar selama 40 menit.
Sudah 40 menit ya, gengs. Baunya endul dan gurih, gengs. Angkat, kemudian dinginkan. Ini sudah lumayan dingin ya, gengs. Nyai akan keluarkan dari cetakan. Dan lihat betapa menul-menulnya apem buatan dapur Mbok Nyai. Nyai potong-potong dan akan segera Nyai cicipi karena Nyai sudah hampir tidak bisa menahan bau keendulan itu. Nih, lihat ya, gengs. Dalamnya kue apem berserat dan menggoda untuk dicicipi. Rasanya endul, gengs. Tidak seperti kue dengan bahan dasar terigu yang biasanya rasanya cenderung berat. Apem ini rasanya ringan, gurih dan manisnya pas. Ini adalah sebuah resep yang patut dicoba dan berhak mendapatkan tempik sorak. Oke, gengs, demikian resep endul dari Mbok Nyai. Silakan like dan subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di resep-resep endul dan sederhana yang akan datang. Bye! Halo geng, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat datang di channel Dapur Mbok Nyai. Hari ini gengs, Nyai akan bikin rice cake with coconut sugar. Tahu kan gengs, kenapa namanya keren begitu? Karena kalau hanya dibilang apem dengan gula merah, harganya jadi murah. Tapi kalau dibilang rice cake with coconut sugar, harganya jadi lebih mahal ketika dijual di kafe-kafe atau restoran besar. Seperti rice cake atau apem yang Nyai bikin sebelumnya, Nyai memanfaatkan nasi dari kemarin. Lumayan kan gengs, daripada dibuang, Nyai manfaatkan jadi makanan yang endul dengan bahan-bahan yang mudah. Tapi apapun itu namanya, baik apem maupun rice cake, tentu saja jajanan ini rasanya endul, bikin meremelek dan mengandung keendulan yang hakiki. Sebelum Nyai lanjut nih gengs, silakan klik like dan subscribe. Dan segera saja kita akan cekidot bahan apa saja yang diperlukan dan bagaimana cara membuatnya. Nyai punya 60 gram nasi suhu ruang dan langsung Nyai masukkan dalam blender. Untuk ukuran sendok, langsung cek di description box di bawah ya gengs. Oh, ada satu lagi. Nasinya jangan pakai nasi hangat ataupun nasi yang baru dikeluarkan dari kulkas. Jadi nasi dengan suhu ruang. Tambahkan 80 gram gula kelapa atau gula merah yang sudah disisir, 300 ml santan, dan santan ini Nyai ambil dari 2 santan kara. Kemudian Nyai tambahkan air sampai menjadi 300 ml. 1 sendok teh ragi instan, dan setengah sendok teh garam supaya rasanya gurih dan nendang. Nyai kemudian blender sampai halus sekitar 3-5 menit. Sudah cukup halus dan Nyai pindahkan dalam wadah. Di dalamnya Nyai campurkan 150 gram tepung beras. Kemudian aduk-aduk sampai tidak ada yang bergerindil. Setelah tercampur rata,
Nyai tutup menggunakan plastic wrapper dan diamkan selama 1-2 jam. Nah, ini sudah 2 jam, gengs. Nyai buka plastik penutupnya dan kelihatan kalau adonan mengembang, berbuih, dan baunya itu harum. Nyai aduk untuk menghilangkan kantong udara di dalamnya. Ini gengs, Nyai punya cetakan di sini. Ini adalah kemasan sekali pakai dari aluminium foil. Gengs bisa pakai cetakan apa saja, atau bisa juga disatukan di satu loyang besar seperti rice cake yang juga pernah Nyai bikin sebelumnya. Adonan ini cukup untuk 6 cetakan. Dan Nyai akan kukus di atas air yang sangat mendidih atau sampai heboh. Kukus selama 20-25 menit. Ini sudah 20 menit, gengs. Nyai matikan kompor dan dinginkan sebelum disajikan. Sudah cukup dingin, hangat-hangat kuku. Nyai keluarkan dari cetakan. Dan inilah dia. Apem empuk menul yang bersarang. Rasanya jangan tanya lagi deh, gengs. Endul banget. Teksturnya sangat lembut dengan rasa gurih manis yang membawa Nyai ke nuansa dapur masa kecil. Endul, gengs, sungguh patut dicoba. Sebuah keendulan hakiki yang berhak mendapatkan tempik sorak. Oke gengs, silakan klik like dan subscribe untuk selalu update dengan resep dari channel Dapur Mbok Nyai. Mampir lagi di Dapur Mbok Nyai setiap hari Jumat jam 7 malam ya gengs. Bye! Halo gengs, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat datang di channel Dapur Mbok Nyai. Hari ini gengs, Nyai senang banget karena Nyai nemu ubi ungu. Kalau di tempat Nyai gengs, ubi itu nyebutnya telo. Kalau di tempat kalian, sebutannya apa gengs? Tulis di kolom komentar ya. Jarang-jarang loh gengs, Nyai bisa nemu ubi ungu di abang sayur. Jadi begitu ada, langsung deh Nyai beli. Dengan ubi ungu ini, Nyai akan bikin roti kukus yang pasti mudah, gak pakai sulit, dan tentu saja endul. Di video ini gengs, Nyai akan menyebutkan ukurannya menggunakan gram ya gengs, tapi di deskripsi Nyai sertakan ukuran sendok. Bagaimana nih gengs? Sudah penasaran dengan keendulan ini? Sebelum kita cekidot apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya, silakan klik like dan subscribe supaya selalu update dengan resep-resep dari Dapur Mbok Nyai. Oke gengs, mari kita mulai. Nyai punya 150 gram ubi ungu yang sudah Nyai kupas dan Nyai akan kukus di atas air yang sudah heboh mendidih selama kurang lebih 20 menit. Atau sampai empuk dan mudah ditusuk dengan garpu. Sudah 20 menit, Nyai matikan apinya dan Nyai angkat. Angkat pakai lap ya gengs, kecuali gengs sekalian adalah tukang debus. Nyai siapkan wadah dan Nyai masukkan 150 gram tepung terigu, 60 gram tepung tapioka, dan Nyai akan ayak bersama-sama supaya adonan halus, mulus, tidak bergerindil, dan mereka tidak saling membedakan, alias Bhinneka Tunggal Ika. Masukkan 60 gram gula, 1 sendok teh atau 3 gram ragi instan, 1/4 sendok teh garam supaya rasa rotinya manis dan gurih. Aduk-aduk, kemudian sisihkan. Di dalam blender, Nyai masukkan ketela yang sudah dikukus.
dan 180 ml air. Kemudian blender sampai halus. Kalau sudah halus, gengs, masukkan dalam adonan kering yang telah disiapkan sebelumnya. Campur sampai merata. Memang, gengs, awalnya adonan akan kelihatan kering, tapi tidak perlu ditambah air ya. Setelah tercampur rata, tambahkan 1 sendok makan minyak goreng dan aduk kembali sampai rata. Di sini Nyai sudah siapkan loyang kaca dan akan Nyai olesi dengan minyak. Dan Nyai beri kertas roti di bagian bawahnya. Gengs, bisa pakai loyang apa saja ya. Nyai masukkan adonan ke dalam loyang. Ratakan. Dan Nyai akan tutup menggunakan plastik wrapper. Selama sekitar 45 menit sampai adonan mengembang. Nah, ini sudah 45 menit, gengs. Dan adonan sudah mengembang kurang lebih 2 kali lipat. Nyai kukus di atas air mendidih yang sudah heboh, gengs, dan kukus selama 30 menit. Oke, sudah 30 menit, gengs. Nyai buka dan kelihatan mengembang banget ya. Karena panci Nyai kurang tinggi, jadinya adonan menabrak lap pembungkus. Ya, ndak apa-apalah, penampilan tidak mengurangi rasa. Oke, rotinya sudah masak dan Nyai dinginkan. Sudah dingin, gengs, Nyai akan balik supaya terlihat bagian bawah yang halus dan mulus seperti tutur kata Nyai. Lihat, gengs, hasilnya cantik dan membuat hati bahagia. Nyai potong. Dan bisa dilihat bagian dalamnya, gengs. Berserat dan mentul-mentul. Rasanya bagaimana? Tentu saja endul lah, gengs. Rasanya chewy dengan rasa ubi ungu yang dominan. Penggemar ubi ungu pasti suka dan yang gak suka ubi ungu pasti bisa menikmati. Jadi, untuk keendulan ini, mari kita bertempik sorak. Oke, gengs, sekian dari Nyai hari ini. Silakan like dan subscribe. Dan kita akan bertemu lagi di resep-resep endul yang lainnya. Bye! Halo geng, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat datang di channel Dapur Mbok Nyai. Kali ini geng, seperti yang terlihat, Nyai punya banyak sekali rempah-rempah untuk membuat sebuah masakan dengan keendulan yang hakiki. Nyai mau masak apa? Nyai mau masak lawar ayam. Makanan khas Bali yang syarat rempah dan pastinya endul surendul. Meskipun memakai banyak rempah gengs, tapi sebetulnya masakan ini gampang banget. Jadi tinggal masuk-masukin aja dan pasti hasilnya akan endul. Jadi apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Mari kita cekidot. Di sini gengs, Nyai punya 250 gram kacang panjang dan Nyai akan potong panjang-panjang, kira-kira panjangnya sejengkal telapak tangan Nyai. Masukkan semua kacang yang sudah dipotong dalam panci berisi air dan tambahkan garam supaya nanti warnanya tetap hijau.
Masak sekitar 15-20 menit. Ini gengs, Nyai punya 250 gram dada ayam. Akan Nyai potong kasar. Lalu akan Nyai giling menggunakan food processor atau chopper. Tapi kalau gengs mau beli langsung daging giling juga tidak masalah. Selanjutnya, Nyai punya 150 gram kelapa. Jadi untuk kelapanya gengs, mau diparut boleh. Mau beli yang sudah parutan boleh. Atau juga kalau misalnya mau diparut menggunakan parutan keju, juga tidak apa-apa gengs. Tapi kan karena ini Nyai punya chopper, Nyai akan cincang di dalam chopper. Setelah Nyai cincang, Nyai akan sangrai parutan kelapa sampai kecoklatan. Kelapa sangrai ini nanti akan memberi tekstur masakannya dan juga memberikan rasa smoky di dalamnya. Kalau menyangrai harus selalu diaduk ya gengs, karena kalau tidak diaduk nanti akan gosong. Oke, sudah coklat, Nyai akan angkat dan diamkan sambil Nyai persiapkan bumbu dan rempahnya. Nah, sekarang kita masuk ke bumbunya, gengs. Namanya saja masakan Bali ya, gengs. Jadi bumbu dan rempahnya harus strong. Nyai masukkan ke dalam chopper 6 buah kemiri, 6 buah bawang putih, 12 biji bawang merah, 2 batang serai, ambil bagian putihnya saja, 4 cm lengkuas, jahe, kencur, dan kunyit juga dengan jumlah yang sama seperti lengkuas. Kemudian ini yang unik ya gengs, kalau tidak ada tidak apa-apa. Biasanya sih masakan Bali selalu ada ini, namanya ini cabai, seperti ini ya gengs. Nyai pakai sekitar 3-4, 1 sendok makan ketumbar bubuk, 1 sendok makan merica, dan 1 sendok teh pala. Nyai juga masukkan cabai rawit sesuai selera. Karena Nyai suka pedas nih gengs, Nyai pakai sekitar 20-25 biji ya gengs. Lalu sekali lagi, Nyai akan haluskan menggunakan chopper. Kalau misalnya mau dicincang atau di blender dengan sedikit minyak, itu juga tidak masalah ya gengs. Oke, teksturnya sudah sesuai seperti yang Nyai inginkan. Nyai kemudian akan sisihkan. Oke, ini kacangnya geng, sudah Nyai rebus sekitar 15-20 menit dan akan Nyai potong kecil-kecil. Nyai panaskan minyak, lalu Nyai masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Jangan lupa juga masukkan 1 blok terasi instan sambil dihancur-hancurkan ya gengs, pakai spatula atau sutil yang gengs pakai. Lalu 2 lembar daun salam. Baunya sudah endul banget gengs. Tumis sampai harum dan keendulan itu semerbak di seantero penjuru rumah. Kalau daun salamnya sudah mulai layu gengs, masukkan 250 gram ayam yang sudah dicincang tadi, 250 gram kacang yang sudah direbus dan dipotong-potong, dan 150 gram kelapa cincang yang sudah disangrai sebelumnya. Tidak lupa berikan garam dan penyedap rasa sesuai selera. Aduk-aduk sampai rata. Baunya menggoda selera banget, gengs. Nyai tes rasa. Dan segera saja keendulan itu menyeruak di segala indera perasa Nyai. Nyai bahagia nih, gengs, dengan masakan ini. Nyai matikan kompor dan akan segera Nyai hidangkan. Nyai akan cicipi dulu ya gengs, pakai nasi. Endul. Endul banget gengs. Rasanya bener-bener membawa Nyai ke nuansa Bali. Coba gengs dipraktekkan, kalian pasti tidak akan menyesal. Ayamnya lembut, ada rasa smoky dengan rempah yang kaya dan melimpah. Endul banget gengs.
ini adalah salah satu makanan yang membuat Nyai bahagia. Untuk keendulan dan kebahagiaan yang dibawa dalam makanan ini, mari kita bertempik sorak. Oke geng, sekian dari Nyai hari ini. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendapatkan update resep-resep endul yang lain dari Mbok Nyai. Bye! Halo geng, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat datang di channel Dapur Mbok Nyai. Lagi-lagi nih gengs, Nyai dapat oleh-oleh dari salah satu teman Nyai, tape yang manis dan endul. Karena banyak, jadi Nyai putuskan untuk mengolah sebagian menjadi prol tape. Prol tape ini adalah salah satu makanan yang cara membuatnya itu mudah. Jadi hanya tinggal diaduk-aduk saja tanpa mixer pasti jadi. Jadi bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahannya? Mari kita cekidot. Yang pertama nih gengs, Nyai hancurkan tape sampai halus. Kalau lagi ngancurin dan nemu seratnya, ambil dan buang supaya tidak mengganggu suasana. Masukkan 1 sachet santan instan, aduk rata. Kemudian Nyai juga masukkan 1 sachet kental manis dan 125 gram mentega atau margarin yang sudah dilelehkan. Aduk lagi sampai rata. Nyai masukkan 50 gram gula. Boleh lebih ya gengs kalau misalnya tapenya tidak terlalu manis. Juga 100 gram tepung terigu yang diayak, 50 gram tepung tapioka yang diayak juga. Kalau sudah diaduk-aduk gini gengs, memang adonannya akan bantat, jadi jangan khawatir. Tambahkan 2 sendok makan susu bubuk atau creamer, setengah sendok teh baking soda, 1 sendok teh perisa vanila. Aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, kalau ini pelengkap aja ya gengs. Nyai masukkan kismis dan keju yang Nyai sudah potong-potong kotak. Kalau misalnya mau diparut ya silakan. Tapi Nyai sih sukanya dipotong kotak-kotak. Jadi kalau lagi makan dan ngegigit pas kejunya itu rasanya seperti dapat jackpot gitu gengs. Di sini Nyai sudah siapkan loyang bundar diameter 20 cm yang Nyai lapisi dengan kertas roti. Loyangnya ini sebetulnya terserah geng, mau lonjong, mau kotak, persegi panjang, segitiga, pakai apa saja yang membuat diri gengs bahagia. Masukkan adonan, kemudian ratakan. Nyai masukkan dalam oven dengan api sedang dan panggang kurang lebih 1 jam sampai matang. Ini sudah 1 jam gengs, Nyai sudah keluarkan dari oven dan dinginkan. Baunya itu harum dan sudah merebak kemana-mana ini gengs. Setelah lumayan dingin, hangat-hangat kuku gitulah, keluarkan dari cetakan dan iris sesuai selera. Ini Nyai mau coba dulu ya gengs. Nih, lihat nih, teksturnya tuh mentul-mentul dan baunya legit banget. Nyai akan coba. Endul. Endul banget gengs. Manisnya pas, teksturnya lembut dan sekaligus padat.
Dan rasanya tentu saja gengs, endul surendul. Coba deh bikin deh gengs, pasti gak akan nyesel. Rasanya tuh ada manis dan asam legit dari tapenya. Jadi, untuk keendulan ini, mari kita bertempik suara. Oke gengs, jangan lupa klik like dan subscribe supaya tidak ketinggalan resep-resep yang mengandung keendulan hakiki dari Mbok Nyai. Bye! Halo gengs, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat datang di channel Dapur Mbok Nyai. Rasa-rasanya ya geng, semua orang pasti sudah tahu tentang soto. Soto adalah sebuah makanan nikmat dan endul yang rasanya cocok dimakan kapan saja, baik pagi, siang, maupun malam. Hari ini gengs, Nyai akan memasak soto endul yang amat sangat ekonomis. Jadi meskipun tanggal tua, tetap bisa makan lezat tanpa khawatir bangkrut. Nyai akan memasak soto yang isinya ada hati ampela, telur, dan juga kulit. Memang sih gengs mengandung kolesterol, jadinya Nyai nanti tidak akan menggoreng bumbunya supaya kadar kolesterolnya bisa dikurangi. Dan kalau misalnya makanan ini dinikmati sekali sebulan saja waktu tanggal tua sebagai pelipur lara, kan juga tidak apa-apa toh gengs, sekali-sekali lah ya. Dan seperti biasanya, sebelum Nyai lanjut silakan klik like dan subscribe. Oke gengs, mari kita mulai. Nyai sudah didihkan sekitar 500 ml air. Nyai masukkan usus dan telur ayam yang total beratnya sekitar 250 gram, serta 2 hati ampela dan juga jantung ayam. Nyai masak tidak lama, sekitar 5 menit saja untuk menghilangkan bau amisnya. Nyai matikan kompor, buang airnya dan dinginkan. Sekarang waktunya buat bumbu. Bumbunya gengs, mau dirajang saja boleh. Kalau dirajang nanti kuahnya akan bening. Tapi untuk saat ini akan Nyai blender. Nyai masukkan 2 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, 2 butir kemiri sangrai, 4 cm kunyit, 2 cm jahe, 2 lembar daun jeruk. Tambahkan sedikit air, kemudian blender dan sisihkan. Di atas wajan tanpa minyak, Nyai masukkan 100 gram kulit ayam, kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Lihat gengs, warnanya cantik, kuning, cerah, secerah mentari pagi mengiringi senyum indah Nyai. Tambahkan 1 batang serai yang sudah dikeprek, beberapa lembar lagi daun jeruk supaya tambah segar, dan 1 lembar daun salam supaya wangi. Masak terus sampai air bumbu menyusut. Dan sementara itu, Nyai tidak melupakan para jeroan, dan tiba saatnya Nyai potong-potong sesuai selera. Nyai didihkan air, masukkan seluruh campuran bumbu dan kulit yang sudah diolah, 3 batang daun prei, dan jeroan rebus. Tambahkan gula garam sesuai selera dan juga penyedap rasa apabila suka. Wih, lihatlah gengs,
Ada pesta yang sedang terjadi di dalam sana. Dan baunya itu sudah sedap dan seger banget. Oke gengs, sudah cukup meresap bumbu-bumbunya. Nyai matikan api dan segera akan Nyai hidangkan. Baunya endul dan seger gengs. Meskipun isinya jeroan, tapi soto ini benar-benar adalah pelipur lara ketika tanggal tua seperti ini. Lihatlah gengs, meriah banget. Nyai tambahkan sambal kemiri. Dan BTW, resep sambal kemiri sudah pernah Nyai upload sebelumnya ya gengs. Nyai cicipi. Dan endul gengs. Endul banget. Asalkan pelipur lara ini tidak dimakan setiap hari ya gengs. Dan ini memang betul-betul enak banget. Dan seperti biasa gengs, untuk pesta keendulan ini, mari kita bertempik sorak. Oke gengs, terima kasih sudah mengunjungi channel Dapur Mbok Nyai kali ini. Kita akan bertemu lagi di resep mendatang. Dan jangan lupa, kunjungi Nyai setiap hari Jumat jam 7 malam. Bye! Halo geng, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat datang di channel Dapur Mbok Nyai. Kalau lagi ke warung masakan Padang, menu favorit Nyai adalah telur dadar gengs. Setelah beberapa kali mencoba dan juga gagal, Nyai tidak menyerah. Akhirnya Nyai bisa membuat telur dadar khas Padang yang endul, yang cara dan resep membuatnya akan Nyai share pada gengs kesayangan sekalian saat ini. Tapi sebelum kita cekidot lebih lanjut, silakan klik like dan subscribe. Tahap awalnya nih gengs, Nyai sangrai 4 sendok makan kelapa parut. Waktu menyangrai, jangan ditinggal gengs, dan terus diaduk karena kelapa parut sangrai ini mudah sekali gosong. Setelah selesai, Nyai kemudian cincang 2 lombok besar, 3 buah bawang prei, dan segenggam seledri. Kalau semuanya sudah, lalu Nyai sisihkan dan Nyai masuk ke langkah selanjutnya. Kemudian ke dalam blender Nyai masukkan 3 siung bawang putih dan 6 siung bawang merah. Nyai juga tambahkan sekitar 2 cm kunyit dan 3 buah kemiri yang sudah Nyai sangrai. Masukkan juga sekitar setengah gelas air. Dan kemudian blender sampai halus, sehalus tutur kata Nyai. Nah, sudah halus gengs. Dan Nyai masukkan ke dalam wadah untuk Nyai proses lebih lanjut. Nyai campurkan ke dalam bumbu halus, 6 sendok makan tepung beras, kemudian akan Nyai aduk sampai rata dan tidak bergerindil. Nyai juga pecahkan 6 butir telur ayam ke dalamnya. Perihal pecah memecah telur, Nyai ini tidak bisa seperti chef-chef profesional gitu gengs. Gak apa-apa lah ya, kan hasilnya juga sama. Telurnya pecah dan siap diolah menjadi makanan yang endul. Ke dalam adonan gengs, Nyai masukkan cincangan lombok besar, bawang prei, seledri, dan juga kelapa yang sudah disangrai. Kelapa sangrai ini boleh ada atau tidak ya gengs, tapi kalau mau rasanya gurih dan otentik, ya tentu saja harus ada. Yang terakhir gengs,
Nyai masukkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu jamur dan aduk sampai rata. Nyai panaskan minyak dan Nyai akan goreng adonan telur. Nyai pakai banyak minyak supaya nanti terjadi kriuk-kriuk endul yang Nyai suka. Nyai masak dengan api sedang cenderung kecil dan Nyai akan tutup supaya matang. Nah, kalau dilihat bagian bawah sudah kecoklatan, gengs, di sini kita akan bertemu dengan bagian yang agak ribet, yaitu membalik telur dan tidak pecah. Jadi yang Nyai lakukan adalah mengambil minyak yang ada di dalam wajan. Kemudian dengan 2 mangkok, Nyai akan membalik adonan telur. Masukkan lagi adonan telur dalam wajan. Tambahkan lagi minyak dan masak kembali sampai matang. Memang agak ribet ya, gengs. Tapi untuk suatu keendulan hakiki, keribetan memang diperlukan untuk hasil yang maksimal. Kalau ada yang ribet, ngapain kita melakukan yang simpel? Sudah matang ya, gengs? Warnanya cantik dengan pinggiran dan permukaan crispy menggoda hati. Lihat, gengs, telur dadarnya tebal dan kelihatan indah menawan hati. Nyai tambahkan wortel dan mentimun serut supaya segar dan Nyai akan segera nikmati. Endul banget, gengs. Rasanya gurih yang didapat dari kelapa sangrai, asinnya pas dan tidak berlebihan, dan tentu saja bumbu-bumbu yang ada di dalamnya bercampur secara merata. Ini betul-betul seperti pesta dalam mulut Nyai, gengs. Sebuah keendulan hakiki yang berhak mendapatkan tempik sorak. Oke, gengs, terima kasih sudah mengunjungi Mbok Nyai hari ini. Silakan klik like dan subscribe. Dan kita akan segera bertemu kembali minggu depan, hari Jumat jam 7 malam. Bye!